Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Selasa tanggal 27 April 2021 dalam masa Paskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami merayakan misteri kebangkitan Tuhan dengan penuh rasa syukur. Semoga kami layak menikmati sukacita penebusan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini sungguh semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada hari penahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapa-Ku yang memberikan mereka kepada Aku. Lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus adalah gembala dan kita kawanan domba. Relasi gembala dengan domba merupakan gambaran yang dipakai Yesus untuk menegaskan hubungan antara dia dengan pengikutnya. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus menyatakan diri sebagai gembala yang baik, yang mengenal domba-domba dan mau menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Domba-domba yang mengenal dia akan mendengarkan suaranya. Mereka yang mendengarkan suaranya akan mengikuti perintahnya. Sabdanya akan menuntun kita ke rumput yang hijau yang menjadi sumber makanan untuk hidup yang kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus adalah gembala yang baik. Maka sebagai pengikutnya kita berupaya untuk menjadi domba-domba yang baik. Domba-domba yang baik akan selalu berusaha untuk mendengarkan suaranya dan setia mengikutinya. Namun, para saudara dan saudari yang terkasih, terkadang dalam keseharian ada banyak suara lain yang menyesatkan.
Suara-suara itu seringkali membuat kita tidak berkonsentrasi mendengarkan suara Yesus. Acap kali suara-suara handphone yang terdengar lebih baik ketimbang suara Tuhan yang memanggil kita untuk datang kepadanya dalam rangkaian doa dan ekaristi. Bahkan ketika kita pun sedang mengikuti perayaan ekaristi, kita tidak konsentrasi, tapi kita lebih asik untuk bermain-main HP. Masih banyak suara-suara lain dalam hidup kita yang membuat suara Tuhan nyaris tidak terdengar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka tidak mengherankan kalau kita bisa berlaku seperti orang Yahudi yang selalu bimbang dengan karya Allah dalam kehidupan mereka. Allah telah melakukan banyak pekerjaan untuk keselamatan kita. Apakah kita mengenal Dia dan pekerjaannya? Kita telah dibaptis dan menjadi domba-dombanya. Namun, seringkali kita tidak mendengarkan suaranya dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan keheningan agar mampu mendengar suara Tuhan yang berbisik dalam hati dan budi kita atau melalui tulisan-tulisan di dalam kitab suci. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus adalah sungguh-sungguh Sang Penyelamat yang telah menyerahkan nyawanya demi untuk keselamatan umatnya. Karena itu kita tidak perlu lagi bertanya-tanya seperti tergambar dalam bacaan Injil tadi. Orang-orang Yahudi bertanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus sudah menjawab dan menjawab dengan nyata bahwa Dia adalah Juru Selamat yang telah mengorbankan nyawanya demi untuk keselamatan kita. Namun kita seperti orang-orang Yahudi karena pelbagai tawaran-tawaran dunia yang lebih menarik, lalu terkadang kita bimbang dan ragu. Cobalah kita lihat kadang-kadang orang memposting video-video yang kadang-kadang lalu membuat orang bingung akan imannya kepada Yesus Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang-orang beriman, kita jangan pernah ragu akan iman kita sebagai murid-murid Yesus. Karena Yesus sendiri telah nyata hadir dalam kehidupan kita. Karena itu hendaklah iman kita jangan pernah ragu-ragu. Dan supaya kita jangan pernah ragu dengan iman kita, maka kita harus menjalin relasi yang akrab dengan Dia. Salah satu cara untuk menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan adalah rajin membaca kitab suci, rajin mengikuti perayaan-perayaan ekaristi dan sebagainya. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.